Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Surati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Islam Terpadu Ihsanul Fikri Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 dalam Program Pendidikan Guru Penggerak tahun 2023. Koneksi antar materi ini menggunakan model refleksi 4F yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway yang kemudian diterjemahkan dengan bahasa Indonesia yang dikenal dengan 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa. Saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran yang menyeluruh, bukan hanya dalam aspek kognitif, akan tetapi juga aspek afektif, aspek psikomotorik, aspek sosial, dan juga aspek budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan untuk berekspresi dalam rangka mengeluarkan pendapatnya dan berkreasi sesuai dengan model dan metode pembelajaran yang tepat. Guru merupakan fasilitator. Sebagai guru, saya harus ikhlas dengan ketulusan hati dan juga kesabaran agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan juga berpusat pada murid. Selain itu, saya juga harus mempelajari dan memahami keunikan setiap murid karena setiap murid dilahirkan dengan kelebihannya masing-masing dan juga kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid sehingga saya harus memberi kesempatan kepada mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 yaitu yang pertama, guru harus mempunyai nilai guru penggerak dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peran seorang guru penggerak tidak terbatas di ruang kelas saja, akan tetapi harus dapat menggerakkan semua pihak, baik pihak di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan merupakan proses menuntun anak sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus memberikan pendidikan yang berpihak pada murid. Dengan demikian, kita sebagai guru harus memiliki nilai mandiri, inovatif, kolaboratif, dan juga reflektif. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan, saya merasa bagaikan dalam kondisi listrik padam di malam hari, dengan keadaan yang menjadi gelap gulita, dan setelah menunggu lama, akhirnya listrik menyala, sehingga perasaan menjadi bahagia dan terasa lega. Ilmu dan pengalaman dari proses pendidikan calon guru penggerak saya analogikan sebagai listrik. Saya merasa bahagia, senang, dan bersyukur mendapatkan pencerahan dari pendidikan calon guru penggerak dalam mendidik murid dan juga menggerakkan teman sejawat. Sekarang, mata dan pemahaman saya menjadi benar-benar terbuka untuk melihat hal-hal yang seharusnya diterapkan saat mendidik murid. Saya merasa termotivasi untuk melakukan perbaikan dalam mendidik murid dan juga mengaplikasikan ilmu-ilmu dari setiap materi yang saya dapat dari program guru penggerak ini, serta membagikan ke teman sejawat. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pendidikan cukup dengan mentransfer ilmu, murid merupakan objek pendidikan, dan ketuntasan materi hal yang diutamakan. Dengan demikian, saya tidak terlalu peduli dengan menanam karakter murid dengan cara menuntun dan juga tidak peduli dengan refleksi pembelajaran. Namun, sekarang saya berpikir bahwa pendidikan tidak hanya sekedar mentransfer ilmu,
murid merupakan subjek pembelajaran, guru merupakan fasilitator dalam pembelajaran, sehingga tercipta pendidikan yang menuntun kodrat murid dan tercipta pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam rangka mencapai pendidikan yang berpihak pada murid, maka dibutuhkan nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkannya. Selain itu, saya juga harus senantiasa melakukan praktik baik dalam pembelajaran sehingga dapat berbagi pada guru dan rekan lainnya. Penerapan ke depan yang akan saya lakukan yaitu, yang pertama, saya akan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menuntun kodrat murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, dengan melakukan pembelajaran yang inovatif dan senantiasa melakukan refleksi dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, senantiasa semangat untuk melakukan pengembangan diri dan konsisten mengimplementasikan nilai guru penggerak, yaitu mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada murid, serta semangat dalam menjalankan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Akhir kata, mohon maaf ketika banyak salah dan hilaf. Terima kasih, tetap semangat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.